Film ini berdasarkan kisah nyata tentang 5 orang gila dari militer Inggris yang dibentuk menjadi pasukan khusus, diminta menjalani misi tak masuk akal, menghancurkan armada kapal selam Nazi dengan menenggelamkan kapal besar untuk armada kapal selam Nazi. Mereka memulai perjalanan berbahaya dari Inggris menuju lepas pantai Afrika menghadapi ratusan tentara Nazi. Mereka tak boleh tertangkap oleh tentara Inggris karena ini misi ilegal. Pilihannya hanya berlayar dan maju terus atau pulang kembali ke penjara. Film ini penuh baku tembak dan baku hantam gelut yang keren. Disutradarai oleh Guy Ritchie. Dan akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Kisah ini diambil dari file rahasia Winston Churchill tahun 2016, Samudra Atlantik, perairan kekuasaan Nazi tahun 1942. Sebuah kapal nelayan kecil didatangi sekelompok tentara Nazi dengan bot. Mereka ditanyai mau kemana dan apa aktivitas mereka. Kedua orang ini menjawab, mereka dari Swedia. Semua tentara Nazi naik ke atas, tapi tampang kedua orang ini tak menunjukkan rasa takut. Mereka dengan santai menyuruh para tentara Nazi naik. Dua orang tentara mengacak-ngacak di ruangan kabin bawah. Si kapten Nazi bertanya, apa tujuan mereka di sini? Kedua orang ini menjawab sedang liburan sambil mencari ikan. Kapten Nazi memeriksa dokumen mereka. Kedua orang ini mengaku hanya berdua di kapal ini. Kapten Nazi pun marah ke orang besar ini karena menyentuhnya, padahal cuma disuruh duduk dan minum dulu. Mereka pun ditodong dengan senjata. Tapi anehnya kedua orang ini seperti tak ada takutnya. Mereka malah bercanda. You're in trouble now. You are very... Don't shoot me. Si besar malah menuduh temannya ini benci Nazi. Dia harus menembaknya duluan. Keduanya tertawa. He hates Germans. You should really shoot him. Sementara kedua tentara di ruang bawah sibuk menggeledah seisi lumbung kapal. Tentu saja itu membuat kapten Nazi ini marah. Tak pernah ada orang yang tertawa padanya. Mereka hanya punya dua pilihan. Berenang sampai ke pantai atau terbakar bersama kapal ini. Why aren't you laughing? Isn't that funny? He showed great spirit. Para tentara Nazi mulai menyiram minyak ke kapal mereka. Bahkan makanan di meja juga disiram. Kapten Nazi ini masih mengoceh tentang besarnya nyali mereka menghina tentara Nazi dan siksaan yang akan mereka terima. Kedua orang di bawah menemukan ruangan tertutup. Kedua tentara di bawah mendorong pintu kayu yang terkunci. Saat itu terbuka, mereka tertembak. Sementara di atas, itu sangat cepat. Inilah divisi perang yang barbar dan serampangan. Semua tentara di atas kapal dengan sangat cepat dihabisi ketiga orang ini. Apalagi pria berbadan besar ini. Sangat berbahaya. Semua tentara Nazi dilempar ke laut. Pria besar mengangkat tubuh kapten Nazi yang sudah meninggal agar melambai ke kapal induk mereka. Orang-orang di kapal induk sudah tahu pasukan mereka tewas. Dan ada satu pria lagi naik dari laut dengan baju selamnya. Not sure it's working, Lassen. Ready? Should we be worried? Oh, I don't think so, sir. Rather large explosive, so I said a rather large... Kapal induk Nazi mulai menembak, tapi orang yang baru naik ini dengan santai berkata, mereka jangan cemas, dalam 30 detik kapal itu meledak. Dan benar saja, kapal induk itu hancur berkeping-keping. Mereka saling memuji. Siapakah orang-orang berbahaya ini? Kita kembali ke 25 hari sebelumnya. Di kediaman Perdana Menteri Inggris. Saat itu perang di Eropa berkecamuk. Hitler dan tentara Nazinya menyingkirkan semua penghalang. Hampir semua wilayah Eropa mereka kuasai. Terakhir, Polandia, Belgia, dan Prancis sudah jatuh dan menyerah kepada Nazi ke tangan rezim Hitler. Hanya Inggris di wilayah Eropa Barat yang belum menyerah ke Nazi. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saat itu, menerima laporan dari dua orang perwira kepercayaannya. We cut off the supply chain to the U-boat.
Masalahnya, Nazi punya kapal selam canggih bernama U-boat. Kapal selam kecil mematikan ini berburu dan menguasai di Atlantik Utara, menguasai jalur perdagangan dan pasokan senjata. Mereka tak terdeteksi dan menenggelamkan kapal yang melintas, kapal perbekalan, kapal senjata, atau kapal yang membawa sipil. The Germans cut off our supply chain with U-boats. Semuanya ditenggelamkan. Selama U-boat menguasai Atlantik, mereka mustahil dikalahkan. Itulah yang membuat Amerika tak bisa ikut di perang ini dan mengirimkan bantuannya. Apakah Inggris terpaksa menyerah atau masih melawan pada Nazi? Inggris makin terdesak. Jerman telah memutus rantai pasokan militer dan makanan dengan kapal U-boat mereka. Through our intelligence agents, we found a way. Inggris bukannya tanpa melawan. Melalui intelijen mereka, mereka juga sedang menyusun rencana. Seluruh servis, perbaikan senjata, dan mengisi amunisi U-boat di Atlantik dioperasikan oleh kapal besar tugboat. I need men who are willing to go and sink those ships. Perdana Menteri butuh prajurit yang bersedia pergi dan menenggelamkan kapal itu. Kapal itu terletak di Fernando Po, wilayah netral di Nigeria, Afrika. Jika mereka menyerang wilayah itu, seluruh wilayah Eropa yang tak diduduki Nazi akan bergabung dengan Nazi. Hitler perang tak pakai aturan, dan mereka akan memakai cara yang sama. Hitler is not playing by the rules, and neither are we. Ini adalah misi ilegal dan tak resmi. Jika mereka ditangkap pihak Inggris, mereka akan dipenjara. Jika ditangkap oleh Nazi, berarti penyiksaan dan kematian. It's torture and death. Mereka yang terlibat di misi ini berkumpul di kantor Special Operation Eksekutif di London. Mereka sudah punya calon. Misi rahasia ini dikomandoi Brigadir Gabin atau M. Wanita cantik ini intelijen rahasia, Mayor Stewart. Lalu ada Letnan Komandan Ian Fleming. Yang nonton James Bond pasti pernah mendengarnya. Dan seorang agen dan pengusaha Inggris, Heron. M memberi perintah bahwa orang itu masuk. Inilah calon pertama, Mayor Gus Mart Philip. Saat ini sedang dipenjara. Orangnya sembrono, nakal, dan tak punya aturan. Mantan mayor terbaik Angkatan Darat. Menghabisi orang tanpa pandang bulu. Philip bertanya, kenapa dia di sini? Why am I here, Em? M menjelaskan, dia punya misi dan ingin Philip yang memimpinnya. Philip tanpa basa-basi mengambil wine. M menjelaskan misi untuknya, menetralisir kapal selam U-boat Jerman di Atlantik Utara. Mission? Operation Postmaster. Ketika M menjelaskan, orang ini mengambil cerutu dan memasukkannya ke sakunya. Target? The Duquesa d'Aosta. Fleming melanjutkan, U-boat butuh bahan bakar dan torpedo dan juga karbon dioksida untuk oksigen. Tanpa itu mereka tak bisa menyelam dan berburu. Targetnya adalah kapal tugboat besar Duquesa d'Aosta, kapal Italia yang digunakan di Jerman. Kapal ini adalah pusat perbekalan semua keperluan kapal selam U-boat. Kapal itu tersembunyi di pantai Afrika Barat, di sebuah pulau kecil bernama Fernando Po. Mereka ingin Philip menenggelamkannya. Mereka akan menyiapkan amunisi dan bomnya. We want you to sink her. Agen Heron dan agen Stewart akan menjadi mata-mata dan menunggu mereka di pulau itu. Heron sudah punya bisnis kasino dan bar di pulau itu. What business is? A casino bar, an illegal exports game. Fleming baru sadar pemantik apinya sudah dicolong Philip. Nona Stewart adalah lulusan Akademi Intelijen Terbaik Inggris, akan menyamar sebagai pedagang emas dari New York. Misinya mengalihkan perhatian Komandan Pulau Hendrik Lurch. My mother's side were German Jews. They were the first to go. Mereka hanya punya 44 hari sebelum Nazi meluncurkan serangan besar-besaran ke seluruh Eropa dan Inggris. We have 44 days before the Nazis move their operation. Philip bisa melakukan ini, tapi dia butuh timnya dan dipilih sendiri olehnya. Mereka semua gila. If I'm to do this, I'll need my own team. M meminta nama-namanya. Pertama, Henry Hayes, pemuda Irlandia cerdas yang membenci Nazi. Seorang navigator handal dan mantan angkatan laut. Kakaknya dihabisi Nazi. Dia licik dan cerdik. We'll need the Danish
hammer. Yang kedua adalah Palu Denmark, Anders Lesen. Waktu remaja kabarnya dia bergulat dengan beruang, seorang ahli pisau dan panah. Dia dendam dengan Nazi karena mereka menyiksa saudaranya hingga meninggal. Orang ini agresif, susah dikendalikan. We'll need Freddy the Buzz Frogman. Yang ketiga, Freddy the Buzz. Julukannya manusia kata. Dia bisa berenang dengan kaki terikat. Sekarang di penjara akibat peledakan. Karena orang ini sangat ahli meledakkan segala benda. Finally, we'll need Jeffrey Appleyard. Most importantly, Yang terakhir, dia butuh Geoffrey Appleyard. Ahli bertahan hidup dan strategi. Philip berhutang budi ke Apple. Pernah ditugaskan di perang yang sama. Jika bukan karena orang ini, dia sudah meninggal. Tak ada Apple, tak ada misi. I'm afraid that's impossible. No Apple, no mission. Fleming mengatakan itu tak mungkin. Karena Nazi menangkapnya saat mereka mengirimnya ke Fernando Po. Sekarang dia ditahan di garnison Jerman di Pulau La Palma. Philip mengatakan dia akan menyelamatkan Apple dulu. Bahkan Philip meminta jas yang dikenakan M. Itu tampak cocok untuknya. Must get me one of those coats. Dengan jas baru, dia keluar dari kantor itu sambil menghisap cerutunya. Dan disinilah mereka sekarang, di tengah laut. Dan mereka masih berempat. Dalam 18 hari, mereka harus mencapai Pulau Fernando Po. Philip memberitahu rekan-rekannya, ini misi tak resmi. Jika mereka ditangkap Inggris, mereka berakhir di penjara. Jika ditangkap Jerman, berarti penyiksaan dan kematian. Picked up by the Germans, torture and death. Mereka sekarang harus ke daerah La Palma, menyelamatkan satu anggota tim lagi, Geoffrey Appleyard. Dia ditahan di sana. He's being held by the Germans on La Palma. Dan ada 2 agen lagi dalam perjalanan memakai kereta api ke arah Fernando Po. Mereka akan memastikan isi kapal tugboat. 2 more agents on their way to Fernando Po by train. Daerah Pantai Gading, wilayah kekuasaan Nazi. Kereta api dalam perjalanan menuju Fernando Po. Stewart sedang bersama Hiron. Tugas mereka sekarang adalah mengambil data sekelompok tentara. Orang-orang ini sedang minum dan mengobrol dengan suara keras. Salah satunya meletakkan koper di bawah. Di sanalah data jumlah perbekalan untuk tugboat disimpan. Très bien, merci. Our situation? Steady. Now, Stewart berdiri, berjalan dengan koper besarnya. Tentu saja para tentara Jerman ini menggodanya dan memintanya duduk dengan mereka. Stewart menurunkan kopernya, menutupi koper tentara Jerman. Salah satu pimpinan memarahi anggotanya. Tentara ini meminta maaf. Stewart mengangkat kopernya dan ingin pergi. Tapi komandan ini ingin membantunya. Untunglah Hiron segera membantu. Nona besarnya tak terbiasa. Meminta maaf kepada kapten ini. Mereka dipersilahkan pergi. Allow me. Mereka masuk ke ruangan duduk dan menutup jendela lalu membuka peralatan. Ternyata koper itu peralatan kode Morse. Stewart membuka koper Jerman dan membaca data yang paling penting. Hiron segera menyambungkannya dengan markas rahasia di London. M diberitahu ada kontak masuk. Itu berisi data perbekalan Nazi yang ada di kapal tugboat Duchessa de Aosta. 400 torpedo kelas B, 5 ton solar, dan 10.000 filter karbon dioksida. Pesan selesai. Check. Confirm receipt. Urgent. Check. receipt confirmed. Let's pack it up. M meminta ini diteruskan ke Fleming. Mereka pun berkemas lalu pergi. Dan para tentara ini tak sadar koper data mereka telah dibawa dan kembali diletakkan di tempat semula. Kedua orang ini kembali duduk di ruang makan. Sementara itu di kantor Perdana Menteri Inggris, seluruh marsikal militer Inggris hadir. Hitler meminta Inggris menyerah, memberikan angkatan laut mereka, menerima kekuasaan Nazi. Jika tidak, kehancuran total bagi Inggris dan kerajaannya. It's you who doesn't realize. With respect, Prime Minister. We are all in agreement, Prime Minister. Para marsikal ini meminta Perdana Menteri menerima kesepakatan ini. Mereka semua rata-rata setuju. Karena kalau melawan, mereka tak punya kesempatan. Mereka kalah di peralatan perang. Perdana Menteri harus membuat keputusan secepatnya. PM Inggris tak setuju. Jika mereka menyerah, Inggris juga akan hancur. Hitler itu kejam, ambisius, dan tak kenal ampun. Hitler
is the mainspring of evil. Dia tak bisa dipercaya. Perdana Inggris Winston meminta mereka bersabar. Mereka sekarang menunggu Amerika menyeberang. PM Winston meminta mereka semua keluar. Para marsikal ini kesal dan keluar dari ruangan. Yes, thank you, gentlemen. Kabar didapat dari Fleming dan M. Mereka sudah menerima data kapal Duchessa. Memang memiliki perbekalan untuk U-boat. Jika kapal itu tenggelam, mereka akan menang. Mari berdoa misi ini berakhir. Jika gagal, parlemen akan memecatnya dari jabatan Perdana Menteri. Better make sure we're not discovered then. But if we're discovered, Parliament will remove you from office. Kapal Philip sudah memasuki area pantai La Palma. Mereka akan mendarat di sisi aman. Mereka melihat denah garnison Jerman, lalu menyusun rencana. Mereka akan masuk lewat hutan dan menyusup di tengah malam. Freddy mengatakan pasukan Jerman di sana berjumlah sekitar 70 orang. Orang-orang ini tak takut. Mereka malah bersemangat akan baku tembak dan baku hantam. Apalagi si besar Larsen. Slip in quietly. Find Apple. Come out fast. Mereka pun bersiap mendarat di pulau, menyembunyikan perahu kecil. Memasang senjata dan amunisi, lalu menaiki tebing. Inilah garnison Jerman de La Palma. Para penjaga berjaga di 3 menara. Mereka sudah mengawasi dari hutan dan akan masuk tengah malam nanti. Tapi rencana itu berantakan. Ada beberapa orang yang turun dari mobil. Philip mengenalinya. Itu adalah Gestapo, polisi militer khusus angkatan Jerman. Really must get me one of those coats. Philip merasa mantel punya Gestapo itu bagus. Jika Apple ditangkap Gestapo, misi ini tak ada gunanya. Mereka akan masuk sekarang. Saat itulah 2 tentara memergoki mereka. Dan yang terjadi, Larsen datang dari balik semak. Dialah pelakunya. 2 more around the other side. Straight through 'em. So what's happened now then? Philip mengatakan mereka hanya punya waktu 7 menit. Larsen malah jalan duluan ke depan. 3 tentara di menara jatuh. Freddy. Mereka pun masuk lewat pagar, membuka kawat besi. Freddy, Larsen, you go right. Hazy, you're with me. We go left. Philip dan Hazy akan lewat kiri. Freddy dan Larsen jalur kanan. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Dan semuanya roboh ke lantai. Bunyi mesin tank yang sedang diperbaiki menutup suara tembakan. Dan sekelompok tentara sedang mendengarkan arahan dari komandannya di sebuah ruangan. Kembali 1 ruangan pengawas lagi rata, tambah 1 ruangan lagi. Para Gestapo di dalam sedang tertawa senang. Si gila Philip juga ikut tertawa. Very good. Dan Larsen juga beraksi. Freddy menembak tentara yang memegang senapan otomatis di tengah. Dan orang di dalam ini baru sadar ada orang asing yang mengambil kontrol senjata otomatis. Dia memberitahu komandan di depan, tapi malah dia yang dimarahi. Larsen melempar granat, meledak, suasana panik. Sounds like stealth mode's over. Dan Freddy mulai menembak. Semuanya habis. Philip melihat jas Gestapo incarannya tadi. Larsen pun masuk ke ruangan kontrol. Mereka semua bergerak. Larsen si binatang buas menghabisi semua Nazi di dalam. Orang ini barbar sekali dengan pisaunya. Apple cuma tersenyum melihatnya. Apa dia mengenalnya? Larsen melihat ada yang masih hidup dan menghabisinya. Philip dan yang lainnya masuk. Dia menyapa teman lamanya. You'll find him. Jolly thoughtful of you. Thought you might need these. Freddy yang masuk tak menyangka. Siksaan Nazi cukup kreatif. Dan mereka berlima keluar dari garnison yang meledak itu.
Inilah pulau yang bernama Fernando Po, dermaga Santa Isabel, sebuah kota yang netral. Nazi pun bermarkas di kota ini. Stewart dan Heron sampai di pulau. Mereka melihat banyak tentara Nazi di mana-mana. Bahkan tugboat Duciosa juga ditambatkan di pantai. Tugboats. Did you see the Ducesa? Rather a lot of Nazi soldiers. Heron memiliki bisnis bar dan tempat hiburan di sini. Bulan lalu tak banyak tentara Nazi di sini. Sekarang semua tempat telah dipenuhi mereka. I'd say we're gonna need more help. Inilah pria komandan Nazi di pulau ini, Henrik Lurz, pria kejam, dingin, dan sangat licik. Pintunya diketuk. Heron dan Stewart datang menemuinya. Henrik protes. I'm very disappointed, Heron. Still be delivered by the agreed date. But maybe. No need to fret, Haldor. As a gesture of goodwill, I can do 5%. 20. And don't waste my precious time haggling. Dia menggunakan perusahaan jasa Heron untuk mengirim barang. Dan itu adalah emas yang dikumpulkan Henrik. Tapi ini sudah terlambat. Dia ingin Heron memberinya diskon. Heron setuju. Tapi dia harus bicara dulu dengan partner bisnisnya. Dan mengenalkan gadis di sebelahnya, Nona Stewart, pedagang emas dari New York. I take that as a personal affront. Am I being accused of disharmony? Ini adalah cara mereka untuk memancing Henrik berbisnis dengan mereka. Mereka tahu orang ini korup dan serakah dengan uang. Mereka bisa memindahkan stok milik Henrik. Dan jika cocok, mereka bisa langsung membelinya. I can't make a decision on this presentation. Now, why should I entertain you? Because you'll make more money. And have lots of fun whilst doing so. Stewart pun minta izin untuk istirahat. Henrik tertarik dengan wanita yang kelihatan cerdas ini. Lovely. And kills just for her pleasure. Inilah kelakuan komandan Nazi Henrik. Heron menunjukkannya. Dia sering menyiksa budak wanita. Stewart sangat kesal melihat kelakuan komandan Nazi ini. Heron pun berkata, dia akan memastikan pelabuhan kosong saat tim Philip tiba. Dia akan mengadakan pesta di klubnya. Pesta kostum untuk para pejabat. Pesta kedua di dermaga untuk para prajurit Nazi. Orang-orang menyukai pestanya, kecuali Henrik. Stewart harus bisa mengajaknya. Itu tugasnya. I'll throw a party at my club. All the rats will follow the piper. 15 hari lagi perjalanan menuju Fernando Po. Appleyard menuliskan rute untuk mereka. Mereka akan mengambil rute memutar. Itu adalah rute terpendek dan yang tak terlihat. Mereka akan berusaha menghindari kapal U-boat Nazi atau kapal perang Inggris. Semua tergantung cuaca. This wider route. It's obviously longer. Conversations with German U-boats. We should make it there in 15 days. So that's the shortest route? Yes, but we don't want to go shorter. Our priority is not to be seen. Hazy, do you think you can manage that? Leave it to me, sir. Inilah bar dan kasino milik Heron di Fernando Po. Semua pejabat dan petinggi militer yang ada di pulau ini biasanya selalu ke sini. Termasuk komandan Spanyol bernama Binea ini. Dia sudah terlalu mabuk. Dan biasanya Heron bisa menenangkan para pejabat militer ini. You need another drink. Everybody is welcome. This is Fernando Po. That's why I love you. Orang ini marah karena Nazi sudah mengambil alih kekuasaannya di pelabuhan ini. Dari orang ini, Heron mendapat kabar kapal Duciosa akan berangkat 3 hari lebih awal dari jadwal. Orang ini sudah muak melihat para tentara Nazi. Stand. Tell Captain Binea nothing. I am in charge. The harbor will be yours again. This is my harbor. Well, good riddance. Komandan Henrik duduk dan mengobrol dengan Stewart. Dia semakin tertarik dengan wanita cerdas ini. Mereka tertawa bersama. Heron pun datang, meminta Nona Stewart mengajak Komandan Henrik datang ke pesta kostum bersama di barnya. Then I shall throw a party to celebrate. Everybody loves a party. I don't care for parties. Kidding. Oh, spoil sport.
Lalu mereka lanjut ke tempat pribadi Heron di tepi pantai. Heron memberitahu kapal Duchosa akan berangkat 3 hari lebih awal. Mereka harus memberitahu London. Kalau tidak, Philip dan rekan-rekannya bisa terlambat sampai ke sini. Mesin Morse dihidupkan. Stewart membacakan pesan dan Heron mengirimkannya. 3 days early. More Jerry's on the island than expected. Kapal Duchosa akan berangkat 3 hari lebih awal dari jadwal. Fleming menerimanya. Dia segera memberitahu M. Move faster. Philip yang di tengah laut mendapat pesan. Sekarang masalahnya bagaimana mereka harus bergerak lebih cepat. Mereka kebingungan. Ini hanya kapal nelayan, bukan speedboat. Appleyard tak punya pilihan selain merubah jalurnya. Risiko mereka akan berlayar di atas U-boat atau bertemu dengan kapal perang Inggris. And the boat's leaving earlier. Sorry, lads. We go shorter. Dan Nazi mengirim peringatan ke Inggris. Mereka mulai menjatuhkan bom di wilayah Britania Raya. Itu membuat Perdana Menteri Winston pusing. Dia mengirim pesan kepada Philip dan pasukannya. Sekarang seluruh kerajaan Inggris tergantung kepada mereka. Mereka adalah harapan terakhir untuk menang di perang ini. Semoga berhasil, teman-teman. Godspeed, gentlemen. Men who do not keep clean hands. Ruthless men. It demands. But you are not such men. The conventions of war. Dan 2 hari lagi menuju wilayah Fernando Po. Saat itu menjelang fajar, Philip melihat sesuatu di kejauhan. Mereka ingin menghindar, tapi mereka sudah terlihat. Kapal perang Inggris ini sudah di samping mereka. We should move. That's a British destroyer. Hold fast, maid honor. Mereka mengaku nelayan dari Swedia. Tapi ternyata komandan kapal perang ini mengenali Mayor Philip. Dia bertanya kemana tujuannya. Philip kebingungan menjawabnya. Komandan ini meminta mereka untuk ikut dan naik ke kapal perang. Philip berusaha menjelaskan. Game's up, Commander. On the orders of Admiral Pound. Can't blame a girl for trying. Dia dalam misi penting. Setidaknya dia harus membantu Inggris dan lepaskan mereka. Komandan ini tentu tak setuju. Dan di bawah, petugas kapal melihat radar. Ada kapal U-boat Nazi yang mendekat ke arah mereka. Very good, Commander. You know what's good for you, you'll head home. Whip that torpedo magnet as quickly as possible. Pertempuran itu tak terelakkan. Semua awak kapal sibuk. Mereka mau tak mau membiarkan Philip dan pasukannya lepas. Mereka segera membentangkan layar. Mereka harus pergi dari sini secepatnya. Dan kapal selam U-boat mulai menembak. Tak ada harapan untuk kapal tempur Inggris. Mereka kalah dan tenggelam. Heron membawa Stewart ke sebuah tempat. Orang ini sangat berpengaruh di Fernando Po, seorang pangeran lokal. Bangsawan lokal yang terjebak menjadi bajak laut. Inilah orang yang dimaksud, Kambilu Kalu. KB. She for me. Yang biasa disebut Kibi. Semua orang di pulau ini menghormatinya. Dia adalah penyeludup senjata dan menguasai perairan di sini sebelum Nazi tiba. Hobi orang ini menembak, tapi dia tak terlalu jago. I'm not for you. Heron dan Stewart sadar mereka kekurangan orang untuk membantu Philip dan rekan-rekannya. Dan Kibi bersedia membantu. Dia akan memberikan 12 orang terbaiknya. Dia benci Nazi. I'll help you. But if I'm gonna help you, who's gonna help me? I'll give you a tug and 12 of my best men. Tapi mereka masih kekurangan orang. Heron pun berkata wanita ini juga akan membantu. Kibi tak percaya. Dan Stewart membuktikan keahliannya menembak. Dia mahir berbagai macam senjata. I told you. Dan mereka mengirimkan kembali informasi ke London. Philip dan Hayes juga menerima pesan. Rekan-rekan mereka di Fernando Po sudah siap. Mereka memasuki perairan Fernando Po. Kibi dan Heron sudah menyambut mereka. Heron, it's been too long. Apple? Good to see you, Gus. Philip merasa pernah mengenali orang ini. Dan ternyata memang Kibi dulunya pernah bersekolah di Inggris. Dia pernah satu sekolah dengan Philip. Itu membuat kerjasama ini semakin mudah. Yes, exactly that. Right next to the trophy cabinet. You played cricket, did you? Bloody glad to have you aboard. Kibi bertanya apa rencana Philip. Dia menjawab akan menenggelamkan Duchosa.
melumpuhkan armada U-boat milik Hitler. Appel menambahkan, mereka sekarang kalah jumlah, terlalu banyak tentara Nazi yang akan mereka lawan. Kibi memanggil anggotanya yang sudah dia siapkan. Yes, I think that will do. Orang-orang ini berpengalaman dengan senjata dan perang, dan mereka juga punya stok senjata yang sangat lengkap. Philip kagum melihat persiapan ini. Mereka mulai menyusun rencana. Gentlemen. Chief, prepare them then. Depends on how you ask, old boy. Kapal Ducosa sangat besar, lebih dari 200 kaki. Kapal itu selalu dalam sorotan lampu yang terang. Jika mereka bergerak, pasti langsung ketahuan. Mereka rencananya akan memasang bom di lambung kapal. Dan di gardu listrik akan ada bom yang dipasang Heron. Lampu akan rusak sebelum mereka masuk. By the time the explosives detonate and rig the hull with explosive. Philip menjamin ini akan sangat cepat selesai jika semuanya sesuai rencana. Kibi suka mendengarnya. Mereka akan menyiapkan semuanya. Philip menyerahkan titipan uang pound sterling dari London. Kibi meminta sesuatu. Out of the realm has a certain antiquity. You're already a prince, old boy. His Majesty's government was handing out title. Jika mereka berhasil dan diberi gelar bangsawan di Inggris, dia juga mau satu gelar untuknya. Philip tersenyum dan akan menyampaikan ke atasannya. Semoga mereka berhasil malam ini. Ducosa akan berangkat besok pagi. Malam ini rencana mereka harus dilaksanakan. Good luck, Billy. You're a good man, Gus. Tugas Stewart lebih berat. Dia harus bisa memancing Henry. I'm gonna have my own little party. Don't worry about me. Heron masuk ke gudang suplai energi listrik dan meletakkan bom di sana. Tapi dia sudah ketahuan oleh 3 tentara Nazi yang sudah di belakangnya. Heron ternyata juga sangat cepat. Senjata apinya macet dan dia menggunakan belatinya. Di kediaman Henry, Stewart datang menemuinya dengan gaun Cleopatra. Dia menyerahkan kostum yang akan dipakai Henry malam ini. Orang ini susah untuk diajak. Dia awalnya menolak. Lebih baik pesta pribadi dengannya. Tapi Stewart memaksanya. Let's make our own party. Cleopatra needs her Caesar. A dark Nazi party. Now, put it on. Malam pun tiba. Pesta kostum akan dimulai. Semua bersiap di posisinya masing-masing. Stewart datang dengan Hendrik untuk pesta kostum. Para prajurit berpesta bir di tempat lain. Philip dan pasukan Kibi mengamati situasi. Mereka sudah bersiap. Mereka akan bergerak saat lampu padam. Pesta kostum untuk para pejabat dan perwira dimulai. Heron sudah membayar madamnya untuk mengerahkan semua wanita cantik dan mengalihkan perhatian semua perwira. Stewart dan Hendrik datang. Stewart pun menemui Heron. Heron menyampaikan, semua perwira sudah diamankan. Tapi Stewart harus menahan Hendrik selama 30 menit. Silly boy, silly question. Can you keep him here that long? Philip dan pasukannya sudah siap untuk memulai. Stewart pun menemui Hendrik. Tapi salah satu kapten Italia yang ada di sana protes kepada Hendrik. Kapal Ducosa mereka telah dipasang plat baja, jadi tak bisa ditenggelamkan. Harusnya dia minta izin dulu padanya. Itu informasi yang sangat berharga. Stewart segera menemui Heron. Lambung kapal sudah diperkuat. Itu tak akan tenggelam dengan bom. Hentikan misi sekarang. Heron meminta Stewart untuk menahan Hendrik di sini. Jangan biarkan dia pergi. Heron segera keluar dan memacu mobilnya. I'll keep him busy. Go, now. Dia menuju ke rumah rahasianya untuk mengirim pesan. Dan bom di gardu listrik meledak. Wait. Listrik padam, kecuali di 2 tempat. Di tempat pesta kostum dan tempat para prajurit pesta. Sudah ada listrik cadangan di sana. Perhatian mereka harus tetap dialihkan. Heron segera mengirim kode sinyal ke Philip untuk menyalakan radio. Dia lalu mengirim sinyal ke London. Lambung kapal Ducosa telah diperkuat. Tak akan bisa diledakkan. M menerima pesannya. Dan ada gangguan datang. Laksamana Pound dari Angkatan Laut datang. Dia meminta M menghentikan misi ini. M pura-pura tak tahu. I don't know what you're talking about, sir. Tapi ternyata ada pengkhianat di sana yang membocorkan misi.
Laksamana Pound bicara di radio. Dia meminta Philip menghentikan misi dan mengancam Philip menyebut semua nama rekan-rekannya. Dia akan mengurung dan menghukum mereka semua. Tapi Philip mengacukan pesan dan menutup radio. Is that clear? Quite make out what you're saying. Laksamana ini sangat marah. Dia akan bicara ke parlemen untuk memecat Perdana Menteri dari jabatannya. Dia pergi dari ruangannya. M pun mengusir orang Laksamana Pound dari sana. Fleming, contact March Phillips. Fleming segera menelpon Perdana Menteri. Misi mereka telah ketahuan. Ada pengkhianat di tengah mereka. Laksamana Pound meminta mereka menghentikan misi dan mengancam mengadu ke parlemen. Perdana Menteri meminta misi ini tetap dilanjutkan. M menyuruhnya jangan khawatir. Orang si gila Philip pasti akan tetap melaksanakan misi. Then let's hope we chose well. Philip bicara dengan rekan-rekannya. Mereka mengalami masalah. Kapal Ducosa sudah dimodifikasi. Kapal itu dipasangi plat baja dan tak akan tenggelam. Mereka semua jadi bingung dan saling bertengkar. Ini tak sesuai rencana. Itu membuat Philip marah dengan teman-temannya. Appleyard tiba-tiba memberikan ide. Kenapa kapal Ducosa tak mereka curi saja? Mereka bisa memakai kapal Kibi untuk menyeret Ducosa keluar dari pelabuhan. 2 kapal tugboat pendamping juga akan dicuri. Freddy protes. Kapal itu beratnya 2 kali lipat dan sangat besar. Mereka memerlukan kru yang banyak untuk memindahkan kapal. Apple merasa itu bisa dilakukan. Mereka akan berlayar ke perairan internasional dan menyerahkannya ke Angkatan Laut Inggris. Soal jangkar kapal yang sangat berat, mereka akan meledakkannya. 2 kapal pendamping juga akan mereka ledakkan. Dan kapal-kapal S-boat pengejar Nazi juga akan mereka ledakkan. Soal bunyi dan ledakan, mereka akan atur waktunya. Itu akan meledak setelah mereka meninggalkan pelabuhan. Mereka semua memikirkan itu. Itu rencana yang layak dicoba. Philip pun berkata, Let's steal some birds. Lalu Philip menemui Kibi. Dia menjelaskan perubahan rencana mereka. Awalnya Kibi merasa itu rencana yang gila. Tapi jika Philip mau melakukannya, dia akan ikut. Itu layak untuk dicoba. Mereka akan melakukannya sekarang. Philip dan Hasey akan menyisir pelabuhan dan menyingkirkan semua tentara yang masih berpatroli. Freddy akan memasang bom. Apple dan anak buah Kibi akan masuk ke kapal utama. Sementara Leysen akan membantu untuk mencuri kapal. Mereka semua akan mencuri Ducosa. Kibi ingin anak buah terbaiknya ikut dengan Apple. Mereka akan memulainya sekarang. Gentlemen, let's prepare. Inilah rencana Stewart, menahan Hendrik dan para perwira. Dia mengambil alih spotlight dan bernyanyi, melakukan gerakan yang provokatif. Tapi Stewart membuat kesalahan. Dia salah mengucapkan kalimat lagu itu. Hendrik berbisik ke perwiranya. Wanita ini mencurigakan. Itu adalah bahasa Yahudi. Hendrik yakin wanita ini adalah mata-mata. Stewart memang pandai memainkan suasana, melemparkan uang di meja judi. Hendrik makin yakin dengan feelingnya. Wanita ini pasti musuh mereka. Sementara di luar, perburuan itu dimulai. 2 tentara jaga di menara dihabisi Leysen. Mereka membagi tugas. Philip dan Hayes sampai di pantai. Sementara Appleyard dan pasukan Kibi mulai mendekati kapal tugboat. Philip dan Hayes memulai tembakan. Semua penjaga dan patroli di pinggir pantai dihabisi. Apple dan pasukan Kibi berhasil naik ke kapal Ducosa dan memulai perburuan tentara Nazi. Kedua orang gila ini memang berbahaya. Dengan pakaian Gestapo dan pakaian perwira Nazi, para tentara Nazi memberi hormat. Dan yang terjadi, tak ada tentara yang selamat di pantai. Philip dan Hayes menghabisi semuanya. Freddy dan Leysen berhasil menuju ke arah jangkar kapal. Mereka mulai memasang bom. Frage mich, wann die Lichter wieder angehen. Das ist schon das 3. Mal diese Woche. Mereka kaget ada yang datang. Ternyata itu Philip dan Hayes. Mereka sudah menyelesaikan tugasnya. Bom sudah disetting. Akan meledak ketika mereka meninggalkan pelabuhan. Inilah lokasi para prajurit berpesta bir. Dan banyak wanita di sana. Heron sudah bergabung dengan Philip. Philip pun heran kenapa lampu masih menyala. Heron menjawab dia memakai lampu cadangan. Para prajurit di dalam tak akan sadar lampu telah padam.
Heron mengunci pintu itu dengan rantai. Sekarang mereka harus mengambil 2 kapal tugboat pendamping. Philip memerintahkan Hayes untuk bergerak dan Freddy mulai memasang peledak di S-boat. Hayes mulai menghabis penjaga. Philip dan Freddy mulai naik ke kapal tugboat pendamping, menghabisi semua tentara yang ada di atas. Orang-orang gila ini tak terhentikan, dan Kibi menyelamatkan Philip. Sementara itu di kapal utama, Epeliar sudah memasuki ruangan utama kapal Ducosa. Masih banyak tentara Nazi di dalam. Lesen juga sudah ikut naik ke kapal utama. Orang barbar ini mulai menembak dengan panahnya. Epeliar menembak dan melemparkan granat ke dalam. Alarm kapal berbunyi. Semua tentara Nazi dan kru sadar. Perang dan baku tembak dimulai. Lesen menggila dengan anak panahnya. Mereka menghadapi berbagai macam tentara di dalam. Tetap saja orang-orang gila ini tak terhentikan. Para tentara yang terkurung di dalam berusaha mencari jalan keluar, tapi di luar mereka sudah ditunggu orang gila bernama Lesen. Dia mengganti pisaunya dengan kapak. Epel dan anak buah Kibi menyaksikan dari jendela betapa gilanya Lesen. Epel menyapanya. Sementara itu Philip sudah berhasil mengambil alih kapal tugboat pendamping. Dia menemukan tentara remaja yang meminta ampun. Philip tak tega dan menyuruhnya pergi. Sementara itu di kapal utama, Epel dan Lesen sudah di gudang. Semua stok perbekalan untuk U-boat ada di sana. Mereka akan mulai menarik kapal ini. Philip memberi kode ke Epel. Mereka sudah siap di posisi. Sekarang mereka menunggu jangkar putus, menunggu bom meledak. Mereka semua memasang tali dan menyiapkannya. Dan bom itu meledak. Jangkar pun putus. Para prajurit mendengar ledakan, berusaha membuka pintu, tapi pintu sudah dirantai dari luar. Philip berkata ke Heron, "Jemput Stewart, mereka akan pergi dari sini." Sementara di dalam, Stewart mulai sadar dia sudah ketahuan. Hendrik menyuruhnya masuk ke sebuah ruangan, dan ada perwira menunggu di dalam. Bom kedua meledakkan jajaran kapal S-boat dengan dahsyat. Hendrik sadar terjadi sesuatu di luar. Menyuruh orang-orangnya menahan Stewart. Para perwira berlarian keluar. Pelabuhan telah diserang. Pintu prajurit berusaha dibuka. Alarm berbunyi. Prajurit Nazi keluar. Mereka sadar Ducosa telah dicuri. Sementara itu mereka mulai menarik kapal. Tapi itu terlalu berat. Para prajurit di pinggir pantai mulai menembak. Dan dimulai. Pertempuran senjata dengan artileri berat dimulai. Semua amunisi dan senjata berat ditembakkan. Hayes terluka dan langsung ditarik oleh Freddy. Dan akhirnya kapal Ducosa berhasil ditarik. Keadaan kacau balau.
mereka berhasil meninggalkan pelabuhan. Heron datang menjemput Stewart. Dia bersembunyi di sebuah kapal tua dan melihat iringan mobil para petinggi datang. Hendrik turun dari mobil. Dia sangat marah. Komandan dan Spanyol dan Itali marah padanya. Mereka menyalahkan Hendrik yang tak becus mengatur pasukan. Pelabuhan hancur dan kapal Duciosa milik Itali dicuri. Hendrik menghabisi kedua orang ini. Bawahannya melapor, Duciosa menyimpan semua persediaan untuk U-boat. Jika hilang, mereka tak akan bisa mengendalikan lautan Atlantik. Hendrik meminta luncurkan S-boat untuk mengejar, tapi deretan kapal S-boat yang tersisa juga meledak. Sounds like your detonator's worked. Philip dan rombongan makin jauh meninggalkan pantai. Heron melihat Stewart datang, dibawa oleh mobil. Hendrik sangat geram dengan wanita ini. Dia akan menyiksanya dan mengunjunginya 1000 kali. Tapi Stewart menyimpan pistol kecil di pahanya. Dia menembak. Komandan Jerman yang kejam ini tewas. Heron datang dan menghabisi semua penjaga, lalu membawa Stewart. Sementara di laut, Kibi berkata, mereka tak bisa menunggu lebih lama lagi. Philip meminta mereka bersabar. Heron dan Stewart akan datang, dan yang ditunggu akhirnya datang. Heron dan Stewart menaiki kapal tugboat. Philip memuji pakaian gadis ini. Applebyar pun menghubungi kapal perang Inggris. Mereka punya barang untuk serah terima. Mereka pasti tertarik. Perdana Menteri Winston dihubungi M. Mereka punya kabar baik dan buruk. Kabar buruk, Duciosa tak bisa ditenggelamkan. Kabar baiknya, Duciosa telah dicuri. Dan mereka sampai di perairan internasional. Serah terima dilaksanakan. Komandan Inggris ini diperintahkan Laksamana Pound untuk menangkap Philip dan rekan-rekannya. Dia tak mematuhi perintah. Kibi dan pasukannya diperintahkan naik ke kapalnya dan segera pergi dari sini. Philip mengucapkan salam perpisahan dengan Kibi. Mereka akan bertemu lagi. Inggris, 4 minggu kemudian, penjara militer Glasshouse. Philip dan semua rekan-rekannya dibawa ke sebuah ruangan dan dijejerkan. Tapi yang tak terduga, Perdana Menteri Winston datang secara pribadi ke sana. Dia memuji semua kinerja Philip dan rekan-rekannya. Mereka adalah pahlawan dan tak pantas diperlakukan begini. Pagi ini tentara Amerika pertama berhasil menyeberang ke Inggris. U-boat kapal selam Nazi tak menguasai Atlantik lagi. Semua borgol tangan mereka dibuka dan makan mewah diletakkan di meja. PM Winston sangat yakin kali ini sekutu akan membantu mereka menghadapi Nazi dan berjuang bersama memasuki perang Eropa. Mulai saat ini Philip dan semua rekan-rekannya bekerja di bawah Perdana Menteri. Tak boleh ada intervensi dari siapapun. Mereka semua tersenyum. Film ini berdasarkan kisah nyata. Dan semua yang ada di sana menerima penghargaan militer dari kerajaan Inggris. Film ini pun berakhir. Sebuah kisah perang yang sangat epik dan keren. Akhirnya selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sehat terus, tetap bahagia. Bye.